Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun Anda berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki. Amin. Teman-teman VTuber, ini kita akan melihat bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Ibarat satu mobil ya. Satu mobil banyak penumpang, yang membawa banyak penumpang. Tiba-tiba di perjalanan yang sudah hampir sampai tujuan, tiba-tiba di perjalanan salah satu bannya itu pecah atau meletus ya. Otomatis jalan mobil itu tiba-tiba akan berhenti. Kalaupun dipaksakan, ini akan membahayakan para penumpang. Apa yang dilakukan driver atau supir tersebut? Maka dia akan bagaimana memikirkan penumpangnya bisa sampai ke tujuan yang ternyata sudah hampir dekat dengan tujuan. Tetapi teman-teman, pada saat penumpang keluar dari mobil tersebut, penumpang pun berpikir yang sama. Bagaimana kita sampai tujuan, mobil ini bisa tetap jalan. Sehingga teman-teman, penumpang tadi niat yang baik, ingin membantu bagaimana mobil mereka bisa jalan. Lalu mereka semua langsung berlari ke belakang mobil dan mendorong. Nah, di sini drivernya harus benar-benar bijaksana. Kalau kita lihat, memang niat penumpang untuk mendorong mobil yang bannya lagi kempes atau meletus memang baik. Tetapi kalau tidak diarahkan, maka niat si penumpang tadi akan menjadi sia-sia. Tetapi bagaimana diarahkan, dan harus penumpang tadi juga harus cerdas melihat solusi apa yang harus kita lakukan sehingga solusi ini benar langsung pada tujuan. Ternyata apa? Kita membantu bagaimana mengambilkan ban cadangan yang ada di dalam mobil dan bagaimana menyiapkan peralatan kunci yang diperlukan untuk membongkar ban mobil, bagaimana membantu mempompa hidrolik untuk mengangkat bodi mobil tadi. Jadi pertama, penumpang membantu dengan cara keluar dari mobil. Ini benar, tetapi pada saat penumpang ingin mendorong, ini adalah perbuatan sia-sia karena keadaan ban masih keadaan bocor. Nah, dengan penumpang mengambil ban serep, dengan membantu mengambil spare part dan kunci segala macam, dan membantu mendongkrak hidrolik, inilah cara membantu yang benar agar mobil yang kita naiki bersama tadi bisa jalan sampai tujuan. Apa maksudnya teman-teman? Dalam kondisi seperti ini kita berpikir bagaimana bisnis ini bisa berjalan, how the business run. Sehingga saya mendapatkan ya, saya ada berbincang, kebetulan saya ditelepon teman-teman yang sesama VTubers. Saya sebutkan saja namanya, seperti Pak Yarman. Beliau ada menelpon bagaimana kita mencari solusi, kritik solution. Saya tahu juga Pak Yarman dekat dengan top leader seperti Bu Yunita, yang mana Bu Yunita ini kita nggak usah inilah, artinya diakuilah Bu Yunita ini seorang leaders yang top memang. Jadi teman-teman, kita mencari solusi. Apa yang harus kita lakukan supaya bisnis ini bisa jalan? Kalau manajemen itu ranah manajemen, tetapi kita sebagai VTubers, apa yang kita pikirkan? Sebagaimana tadi penumpang mobil. Jadi yang pertama, yang penting kita pahami teman-teman, kalau dari pembicaraan dengan Pak Yarman, diskusi yang panjang, yang alot, agar kita bisa sama-sama betul-betul memposisikan kita sebagai VTubers membantu manajemen. Yang pertama apa? Bagaimana kita memahami posisi investor, yang mana juga investor perlu bukti melihat keadaan VTubers atau member yang ada di bawah dari manajemen VTuber itu sendiri.
Yakin saja setiap investor pasti ingin melihat prospektus daripada member itu sendiri. Apa sih? Ini yang harus kita rubah, teman-teman. Karena selama ini yang kita lihat, maaf, saya juga sebagai VTuber, saya pun berpikir seperti itu awalnya. Bagaimana VTube on saya langsung cairkan duit saya. Bagaimana VTube on langsung saya cairkan VP saya. Jadi mindset kita, prospek kita dengan ingin VTube on ini tujuannya ini gitu. Bagaimana bisa mencairkan VTube. Ini pun sudah dilihat oleh investor. Jadi dengan keyakinan bahwasanya kalau sudah mindset kita, tujuan kita hanya bagaimana bisa mencairkan VP, walaupun marketing plan-nya dirubah bagaimanapun, yakin perusahaan tidak akan jalan. Hanya berjalan, terseok-seok, dan berhenti. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi para VTuber, saya termasuk saya, kita harus memahami yang saat ini ada, yang sering kita bicarakan antara VP dan views. Antara supply dengan demand ini betul-betul harus kita pahami. Pada saat VP kebanyakan keluar dan views tidak terjual, apakah perusahaan bisa jalan? Juga tidak bisa. Jadi betul-betul antara supply dengan demand ini harus balance, harus imbang. Bantuannya dari mana? Daripada member. Sehingga dari kegiatan keyakinan kita, ini juga akan membuat investor juga yakin kepada manajemen VTube. Karena sekarang pemikiran kita bagaimana uang kita kembali, uang kita kembali, uang kita kembali. Itu yang dipikirkan. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana how the business run, bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Jadi kita perlu memahami antara views dan VP agar memang betul-betul terjadi supply dan demand yang balance. Caranya bagaimana? Kita menahan apa yang harus kita lakukan, karena ini juga demi kebaikan VTube itu sendiri, aplikasi VTube itu sendiri. Mindset kita rubah. Karena keadaan saat ini memang VP keadaannya menumpuk. Kalaulah nanti VTube di-on-kan, semua pasti akan berbondong-bondong untuk mencairkan VP-nya. Sedangkan pembelian views tidak ada. Jadi teman-teman, perusahaan boleh, memang perusahaan berpikir bagaimana akan membuat marketing plan, karena ini juga salah satu usaha perusahaan juga membuat marketing plan. Ada saja nanti caranya bagaimana VP kita ini bisa tertahan di VTube, tetapi maksud perusahaan ini bagus, bukan karena ingin merugikan member, tidak, bukan untuk supaya apalah tidak, tetapi niatnya bagus bagaimana manajemen ini atau aplikasi VTube ini tetap berjalan sehingga investor tuh bisa melihat. Nah teman-teman, di sini kami mengajak, saya, Pak Yarman, dan teman-teman yang lain yang mungkin sependapat atau sepemikiran, bagaimana kita sebagai VTuber, sebagai member membantu meyakinkan pihak investor agar investor ini bisa melihat para member ini prospektusnya tidak salah. Jadi mindset kita rubah. Dengan VTube on ini bagaimana kita bisa berpikir how the business run, bagaimana bisnis itu bisa berjalan. Ya dengan cara itu tadi, kita tahan VP kita, biarkan dulu berjalan sampai betul-betul dengan berjalannya waktu
yakin VP dan views, supply dan demandnya kembali normal dan kembali stabil. Baru di situ nanti kita bisa jual V-point kita perlahan-lahan. Nah, ini yang akan membuat bisnis itu akan berjalan. Tetapi kalau kita masih berpikir di bisnis digital, bagaimana saya bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya dari uang yang saya habiskan, ini yakin bisnis ini tidak akan bisa berjalan kalau seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir bagaimana bisa menjaga keseimbangan antara supply dan demand, antara pembelian dan penjualan VP dan views, ya artinya apa? Kita dibuat bersabar, VTube on, kita berjalan. Sehingga investor juga yakin melihat, oh iya benar, antara manajemen VTube dengan membernya ada sinkronisasi yang baik demi berjalannya perusahaan ini. Sehingga ini meyakinkan teman-teman. Inilah solusi, kritik solution yang harus kita terima, yang harus kita pikirkan bersama. Jadi teman-teman, kalau ada komentar atau ada saran atau solusi atau unek-unek, teman-teman bisa tuliskan di bawah komentar. Dan juga mungkin kita berharap ke depan ada satu wadah mungkin yang bisa kita membahas, mencari kritis solution dengan tetap memiliki aturan-aturan yang sudah ditentukan, yang mana kritis solution ini untuk menambah wawasannya, bukan untuk membuli, mencaci, tidak, tapi menambah wawasan kita tentang sistem bisnis digital, khususnya VTube. Karena kita sudah yakin VTube ini sudah aman dari regulasi, alhamdulillah kita sudah dapat. Artinya apa? VTube tidak scam, dan juga kita lagi menunggu negotiation manajemen VTube dengan investor. Nah, inilah tugas kita. Hasil dari hasil pemikiran ini kita juga dapatkan dari bagaimana kita diskusi yang sehat, memberikan solusi, berpikir bagaimana mencari solusi yang terbaik. Karena selama ini, maaf teman-teman, saya juga lihat di beberapa grup, baik di WA, di Telegram, dimanapun itu, kalau ada yang kritis sedikit, ingin berbagi wawasan sedikit, udah dianggap haters. Padahal sebenarnya kalau kita gali, banyak sekali pemikiran-pemikiran cerdas yang ada di situ, yang memang harus kita terima untuk menambah wawasan kita. Dalam artian, kita tetap di belakang manajemen VTube untuk mendukung itu VTube tetap bisa kembali on, bisa aktif kembali, dan kita bisa menjalankan lagi kembali. Oke teman-teman, itu mungkin bagi pikiran, kita berbagi pikiran ya kepada teman-teman semua VTuber, khususnya VTuber sejati, sehingga kita terus mengawal bagaimana VTube ini on. Ini yang hasil dari diskusi kita, dan semoga mungkin nanti ada wadah untuk orang-orang cerdas, orang-orang hebat. Kita cari solution di situ tanpa ada dengan tetap garis bahwasanya kita di belakang manajemen VTube, mendukung VTube dengan solution terbaik, dan berbagi wawasan di situ untuk berbagi pengetahuan, sehingga kita bisa mengarahkan member-member juga. Karena tidak semua member mungkin sama ya, tapi pasti ada perbedaan-perbedaan. Nah, disinilah karena ada perbedaan itu, karena ada pemahaman juga yang berbeda-beda. Nah, ini kalau kita memahamkan dengan apa yang kita rasakan bersama, yang kita pikirkan dengan intelektual, wawasan yang real yang terjadi di zaman ini, saya rasa insya Allah semua akan bisa menerima. Dan juga how the business run akan terjawab. Mungkin itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Kalaupun ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.